Hai, saya Taufik. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat data model. Tapi, saya hanya akan menjelaskan tentang membuat model data. Di sini saya menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Saya akan menggunakan contoh, misalnya. Sekarang kita buat entities-nya dulu. Pada logical ini, kemudian kita buat entities baru, klik ini new entities, new entity. Kemudian di sini buat namanya username, itu saja. Terus oke, nggak ada, kita abaikan dulu. Langsung ke atribut. Pada atribut kita tentu saja membuat ID-nya dulu untuk pertama kali, kemudian logical supaya ini source type-nya ada sesuai dengan logikanya, kemudian tipenya integer, dan primary ID. Oke, ini sebagai primary key-nya. Kemudian tambah lagi nama, misalnya ini nama perusahaan atau nama pribadi personal, bisa gitu. Terus tipenya varchar, karena varchar ini bisa membuat kalimat gitu, kalimat atau kata. Kalau char saja dia hanya satu karakter. Size-nya berapa ya? Kalau nama orang biasanya kurang dari 50 ya. Tidak ada nama yang panjang dari 50. Kalau unit ini berupa char. Kalau berupa byte dia berupa 0101 atau angka. Kalau char berarti dia karakter. Nah, kemudian tambah lagi. Ini kita hanya akan mencontohkan saja. Biasanya char ini ada alamatnya, logical, source type-nya adalah sama varchar. Kalau size-nya bisa kita kosongin atau gimana, coba 200 sajalah. Kemudian ID, nama, alamat sudah. Terus email ya, email. Oh ya, ini ID-nya harusnya huruf kecil saja, alamatnya huruf kecil untuk kemudahan. Ini email lagi varchar, kemudian 50. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian di sini tadi ada username gudang, tipe gudang, order gudang saya. Berarti yang lebih dulu order ya. Order misalnya kita bikin sini order. Nah, kita klik saja order ini, tetap ada ID-nya. ID ini integer. Mana integer? Kemudian ini primary. Tambahkan lagi di sini channel ordernya gudang. Gudang. Logicalnya di sini, logicalnya berupa integer saja lah ya, karena kita akan membuat relation ID kode gudang. Oke, sini terus
Oh ya, nanti ada pembayaran juga ya. Misalnya terus ada gudang saya. Sini ada gudang saya. Apa terlalu banyak kalau ada gudang saya, atau sampai username gudang, tipe gudang, order? Ini kita hapus saja kalau membingungkan nanti. Username gudang, order, bukan admin, misalnya penyewa atau apa ya, kalau penyedia pemilik saja. Terus di sini ada gudangnya pasti, kemudian di sini ada ID. Seperti tadi ya, harus ada ID yang primary-nya. Kemudian di sini ada ini namanya gudang. Tadi udah gudang? Oh, belum. Kode gudang. Kode gudang harusnya di ID. Oke lah, nama pemilik. Tambah sewa. Integer. Pemilik ini string ya, seperti varchar. Size-nya 50 saja. ID pemilik, harga sewa, kemudian kita tambah alamat varchar, size-nya 200 saja biar panjang. Oh iya, selain alamat, domisili atau daerah. Kota. Sama lagi varchar. Kemudian ini 50 saja, ini kecil, atau 20 cukup sepertinya. ID pemilik, harga sewa, alamat, kabupaten, kota. Sepertinya nama, alamat, email. Ini sepertinya di atas, kabupaten, kota, alamat, milik. Oke. Sewa, kemudian milik. Kemudian tambah lagi. Ini biasanya pemilik memiliki email juga atau apapun yang bisa dihubungi, misalnya email saja ya. Oke, size-nya 20 atau 50 lagi saja. Pemilik kabupaten, kota ini kurang lagi, sesuaikan. Nama, alamat, email.
kabupaten kota. Logical berupa varchar. Size 200, kabupaten kota 20 saja. Oke. Dah. Contoh seperti ini saja. Kemudian username, gudang, order, pemilik. Oh. Username, kode gudang. Gudang ini pemiliknya. Kemudian di sini gudangnya. Kok kecil? Kalau gudang ada ID, integer ya. Primary. Ukuran. Varchar aja karena biasanya di karakternya kita bikin 50, sepertinya udah cukup. Tambah keterangan. Halaman gudang 200 lagi. Oke. Nah, harusnya setelah ini kita buat relasinya, ini ditarik ke sini, relasinya user order, source-nya username, targetnya order. Oke. Ini kalau username biasanya mengorder bisa banyak. Source targetnya banyak. Kalau order dia targetnya 1. Setiap gudang hanya bisa dimiliki 1. Kemudian ini targetnya opsional. Ini opsional. Dan setiap gudang harus memiliki 1. Actionnya nggak usah. Kemudian coba kita apply. Nah, seperti ini. Kemudian order ke gudang. Harusnya ini setelah order ya. Order ke gudang ya. Relasi 5, order gudang. Source order, kemudian kayaknya order, sini gudang. Order ke gudang. Kalau order ke gudang itu hanya 1. Setiap kali order ke gudang, order ke gudang. Karena di username bisa mengorder berapa banyak order. Setiap order ini hanya 1 gudang gitu. Jadi di sini source-nya
Oke, setiap gudang order. Gudangnya opsional. Kita lihat dulu. Kalau order ke gudang ini bagusnya coba relation. Oke, ID ukuran alamat. Harusnya 1 dan hanya 1 ya. Nah, kemudian dari pemilik, ini bisa memiliki banyak, dan setiap gudang hanya dimiliki 1. Oke, setiap pemilik harus punya. Setiap pemilik boleh memiliki 1, boleh memiliki atau tidak memiliki. Kalau gudang ini harus dimiliki, harus ada yang punya. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk ID dan order dan gudang ini dapat menyesuaikan sesuai dengan perusahaannya atau sesuai dengan kasus. Ada di mana order ini bisa username mengordernya hanya 1, kemudian dari ordernya banyak gitu, bisa sekali mengorder banyak gudang. Kalau di kasus saya username-nya bisa banyak order dan setiap order hanya 1 gudang. Oke, seperti ini aja lah ya. Oke, sekian dari video saya. Sampai jumpa.